Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Reni Wulandari Abidin, teman belajarmu. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang trauma, ketakutan, luka batin yang diwariskan antar generasi. Atau bahasa kerennya, generational trauma. Jadi saya ini kan sering banget dikunjungi, didatangi oleh teman-teman yang ingin berkonsultasi. Ternyata setelah saya selidiki, hampir 95% teman-teman yang menghubungi saya ya, ternyata mereka memiliki orang tua yang gak jauh beda. Orang tuanya juga sama-sama memiliki penyakit luka batin, banyak stresnya gitu loh. Ya gangguan-gangguan kesehatan mental lah. Saya selidiki lagi, saya pelajari lagi. Ternyata teman-teman, ini ada penelitiannya. Dulu banget, para peneliti di bidang kesehatan mental melakukan penelitian terhadap 300 orang korban Holocaust. Ya. Nah ternyata para korban dari Holocaust ini, para penyintas, anak-anaknya dicek, ternyata anak-anaknya juga sampai ke cucunya memiliki gangguan kecemasan, gangguan ketakutan, trauma yang sangat hebat, akibat trauma-trauma yang dialami oleh kakek neneknya, bahkan orang tuanya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju ya, tahun demi tahun, puluhan tahun kemudian para peneliti melakukannya pada binatang. Dicarilah tikus-tikus ya, tikus-tikus lab itu. Jadi tikus-tikus ini mereka diberi trauma dengan sebuah aroma tertentu yang tidak nyaman untuk tikusnya ya, dibuat sedemikian agar semakin trauma. Setelah si tikus-tikusnya beranak pinak sampai memiliki cucu, anak dan cucunya ketika diberi aroma yang tidak enak tersebut, mereka mengalami trauma. Jadi ternyata trauma pada seseorang itu bisa ikut mempengaruhi sperma dan DNA, di mana ini mempengaruhi keturunannya. Saya yakin teman-teman di sini memiliki ya setidaknya beberapa ketakutan yang mungkin sebetulnya berlebihan. Nah, mungkin ada yang takut sama kecoa, cicak, ular, jijik gitu ya, atau takut gelap, takut hantu, takut tersesat. Nah, jika diselidik teman-teman, apakah memang ini semenakutkan itu, semenjijikan itu, yang sehingga membuat teman-teman trauma? Atau jangan-jangan ini hanya trauma bikinan aja, trauma yang diturunkan oleh generasi ke generasi. Mungkin jarak paling dekat orang tua kita lah. Misalnya nih teman-teman ada yang takut dengan cicak. Takut bagi Anda ya dengan cicak, bagi saya cicak binatang yang lucu. Jadi takutnya Anda itu hanya bagi Anda saja. Dalam artian sebetulnya apapun di luaran sana, ya di luar diri kita itu netral. Sampai kita yang memberikan makna pada hal tersebut, termasuk cicak ini. Jika diselidiki ya, kita coba deh ya, kita berpetualangan ke masa lalu. Waktu kita kecil, mungkin masih balita, kita juga nggak inget. Tapi kita coba saja berandai-andai. Waktu kecil kan kita polos ya, tanpa memori apapun, kita beneran polos. Ngelihat cicak, mungkin kita tertarik karena rasa keingintahuan yang begitu banyak, karena database-nya masih kosong tentang cicak. Cicak itu masih dianggap nol, netral, tidak memiliki dampak apapun, tidak memiliki arti apapun. Melihat cicak, mungkin kita pengen ambil, kita pengen robek-robek, kita pengen lihat, sampai akhirnya mungkin ya anak kecil ya, kadang ada yang dimakan gitu. Yang memberi dampak trauma pada cicak itu bahwa cicak menjijikkan, cicak menakutkan, itu biasanya orang terdekat. Gak jauh-jauh, figur otoritas yang paling dekat adalah ibu, ya, atau nenek, kakek, ayah gitu. Ibunya ngeliat anaknya lagi mainin cicak, ibunya teriak, "Ih, jangan dipegang, jijik," gitu kan, "Ih, takut," ih gitu kan, sambil dibuang. Terus ibunya cuci tangan, lihat si anak itu ibunya bergidik ketakutan gitu kan, merasa mual melihat cicak. Si anak ini merekam, sehingga dia memiliki ketakutan atau rasa jijik terhadap cicak. Padahal awalnya tuh netral. Sampai akhirnya dia membesar, dewasa, sampai akhirnya dia punya anak lagi. Anaknya
Pas lahir, tahu-tahu setiap ada cicak dia menghindar, dia takut gitu loh pas dianya balita. Gitu loh teman-teman. Atau di sini mungkin teman-teman ada kenalan yang dia depresi, dia stres, susah diajak ngobrol ya, komunikasinya buruk. Cek deh orang tuanya, kakek neneknya, paman dan bibinya. Biasanya ada juga yang seperti itu. Nah, ini menandakan luka batin bisa diturunkan. Luka batin perselingkuhan, gangguan keuangan, misalnya gangguan kesehatan, bisa diwariskan teman-teman. Lalu gimana nih caranya agar kita bisa terbebas dari trauma-trauma lintas generasi sehingga kita bisa netral terhadap trauma-trauma tertentu yang tidak memberdayakan? Nah, ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan agar teman-teman sehat walafiat. Yang pertama, teman-teman, silahkan datangi ahlinya. Sudah pasti ya, datangi ahlinya. Mereka biasanya adalah psikiater, psikolog. Nah, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang pakarnya mampu dengan metode-metodenya, dengan cara-caranya, insya Allah bisa membantu teman-teman melepaskan trauma-trauma tersebut satu persatu. Ya, bertahap ya teman-teman, bertahap. Dan saya sarankan teman-teman untuk mau bekerja sama, mau kooperatif dengan para psikiater atau psikolog tersebut. Karena kalau teman-temannya tidak kooperatif, teman-temannya susah diajak kerjasama, tidak mau terbuka misalnya, nggak enak ya. Ini agak terhambat. Jadi saya juga mengajak teman-teman untuk membuka diri terhadap perubahan. Oke? Yang kedua, teman-teman bisa dengan TRE. TRE ini adalah sebuah metode pelepasan emosi yang diciptakan oleh David Berceli. TRE, Tension, Trauma, Releasing Exercises. Nah, ini bagus banget, saya sudah mempraktekkan. Jadi nanti dengan beberapa exercise, tubuh kita akan shaking, bergetar-getar, sesuai dengan di mana ada trauma di situ, tubuh bagian situ yang akan bergetar. Jadi kalau teman-teman ikutnya TRE, saya dulu ikutnya TRE Pak Gobin Vasdev ya di Jakarta, saya menyaksikan shaking teman-teman yang luar biasa, bagus gitu. Saya sangat mengapresiasi tubuh kecerdasan mereka yang mengeluarkan traumanya, yang bahkan mereka nggak ingat. Traumanya apa aja, karena mungkin sudah terlalu lama. Ada yang tangannya muter kayak helikopter, padahal orangnya tidur, tapi tangannya muter kayak helikopter. Ada yang tangannya gerak-gerak seperti ini, ada yang memukul-mukul karpet, ada yang giginya giginya tuh kayak orang lagi kedinginan ya, menggigil, tak 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 gitu. Oh, kayak gini. Ada juga yang nangis teriak-teriak ya, flooding emotion. Kemudian ada yang pengennya langsung buang air besar. Ada yang teriak-teriak, terus ada yang menendang-nendang. Ada juga yang sampai memukul-mukul kanan kiri tuh, pokoknya sama dia tuh kayak mau diacak-acak gitu. Kemudian yang ketiga, teman-teman, jika teman-teman mengalami kesulitan biaya, kan harus mendatangi psikiater, psikolog, ikut TRE mungkin harus bayar. Teman-teman bisa dengan mulai belajar memaknai trauma tersebut dengan informasi yang berlawanan. Nah, misalnya nih, orang tua kita tuh panikan. Orang tua kita tuh suka banget cemas, makanya suka mengeluh. Misalnya kita lagi jalan, tiba-tiba udah mendung nih, mau hujan ya. Orang yang panikan itu akan heboh sendiri. Dia akan cari payung lah, dia akan cari tempat untuk berteduh lah, padahal masih mendung, hujannya aja belum. Nah, silahkan teman-teman pelajari untuk memberikan informasi yang berlawanan dengan cara, pertama ini mendung, mau hujan. Ya terus kalau hujan gimana? Kehujanan kehujanan ini sudah paling mentok, resikonya kehujanan. Apakah dengan hujan ini kita akan mati? Kita akan sakit keras? Kan enggak, paling cuman basah aja. Kalau ketika kehujanan jadi flu, jadi batuk, bukan salah hujannya, tapi salah kitanya sebelumnya sering begadang, makanannya sembarangan gitu loh. Atau misalnya kita kayak simulasi tadi ya, kita takut pada cicak. Cari informasi tentang cicak, sehingga cicak itu tidak semenakutkan itu, bahwa cicak ini dia memiliki kebaikan apa saja, manfaat dia hidup di dunia ini apa saja ya.
takut banget sama kecoa, cari informasi baru yang berlawanan dengan ketakutan kita. Bahwa kecoa itu ternyata nggak kotor. Kecoa itu ternyata makhluk yang sangat bersih gitu loh. Bahkan bisa jadi lebih bersih kecoa daripada kita. Dengan adanya video ini, saya harap kita semua belajar untuk tidak menghakimi, belajar untuk mengurangi penilaian berlebihan kepada orang-orang yang kita anggap lebay. Terlalu sensitif ya, sensi, baperan, orangnya kikuk, banyak traumanya misalnya. Kita nggak tahu betapa kelamnya sejarah keluarga besar mereka sampai ke leluhur-leluhurnya. Bahkan bisa jadi sebetulnya mungkin kita lebih parah dari mereka, hanya saja kita nggak tahu karena nggak ada yang ngasih tahu. Baik teman-teman, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Saya memohon kepada teman-teman untuk share video ini kepada orang-orang yang sekiranya perlu tahu akan informasi yang penting ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.